Oke, silakan. Salam, hamba-hamba Tuhan, puji Tuhan ya. Kalau kita pagi hari ini boleh masuk doa pagi, itu Tuhan luar biasa. Apa kabar nih hamba-hamba Tuhan semuanya nih yang hadir di pagi Luar hari ini? biasa. Luar Luar biasa. biasa, kita ikut Luar Tuhan biasa. luar biasa ya. Pagi hari ini worshipnya akan dipimpin oleh Ibu Iren. Salam Bu Iren. Halo. Di firman Tuhannya akan dibawakan oleh Pastor Teguh. Salam Pak. Halo, Shalom. makasih sudah hadir di GWG dan sahabat-sahabat kita yang sudah hadir di doa pagi GWG. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelum kita mulai ibadah kita akan buka dalam doa. Silakan Pastor Hendra. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa dibangunkan untuk datang memuji dan memuliakan Engkau, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, biar hari ini menjadi hari yang baik ya Tuhan, karena Engkau telah menciptakannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, sebentar kita akan menikmati puji-pujian. Bila kita ada percaya melalui pujian-pujian ini ada hadirat Tuhan. Silakan Bu Iren. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang siap memuji menyembah Tuhan? Pada pagi hari ini lambaikan tangan, semangat. Percaya ya, hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan ubahkan dalam setiap kita. Bahkan Bu Hera sudah disembuhkan ya. Puji Tuhan. Mari kita semangat masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersama dengan Bapa Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Terima kasih sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari bersyukur Tuhan, ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut akan apapun juga yang ada dalam hidup kami. Karena sekali Yesus, iman kami tetap teguh, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih, haleluya. Sungguh indah Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, dan terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas selami pikiran-Mu Tuhan, heran dan luas jalan-Mu Tuhan. Apapun yang Kau sediakan, itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Hidup kami dipuaskan karena ada Engkau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh yang suci? Kau sahabat, Kau sangat dekat Tuhan, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalangi bagiku. Oh, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Tuhan. Kami diciptakan untuk menggenapi rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
muliakan dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersaingi bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersaingi bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini kami rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami sujud di altar-Mu ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Hati terasa
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus. Makasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir, memenuhi setiap kami Tuhan. Sehingga pada saat firman Tuhan dibagikan Tuhan, hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini, mengalir dalam wujud kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus Kau hadir di sini, mengalir dalam wujud kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamah kami, jamah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Makasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini, mengalir dalam wujud kami. We welcome you,
berhembuslah berkaryamu, Roh Kudus nyatakanlah sekarang, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus menerangi, jamah setiap hati kami, mulailah sekarang, Roh Kudus penuhi Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima urapan-Mu, jamah kami, setiap hati kami, mulailah sekarang, setiap hati kami, mulailah sekarang, jamah kami. Terima kasih Jamahlah setiap hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Pastor Teguh, yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap mendengar. Dan Engkau yang mengurapi jaringan kami dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami siap menerima berkat firman-Mu. Yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan Pastor Teguh. Ya, shalom semua, selamat pagi. Ya, suara saya Jelas. jelas ya. Ya, jelas. Oke. Ya, mari kita buka Alkitab kita, saudara, di Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Saya langsung bacakan saja. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, saya percaya bahwa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu sebetulnya pengenalan akan Dia. Banyak orang seringkali mengaku dirinya itu mengenal Tuhan, tetapi pada kenyataan mereka cuma hanya tahu Tuhan. Ya, apa bedanya orang tahu Tuhan dan orang yang kenal Tuhan? Itu beda, saudara. Orang yang tahu Tuhan itu cuma sekedar tahu. Oh, aku tahu Tuhan. Tapi tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Sedangkan orang yang mengenal Tuhan itu tidak cuma tahu Tuhan, tapi dia mengerti apa yang Tuhan mau. Makanya perbedaan inilah yang kadang membuat orang itu salah pengertian tentang Tuhan. Seumpama ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, orang yang cuma hanya tahu Tuhan, itu cuma hanya berpikir bahwa Tuhan itu tidak menolong atau Tuhan itu tidak cepat turun tangan untuk masalah dia. Padahal saudara, tujuan Tuhan untuk mengizinkan sesuatu yang tidak enak menimpa, itu tujuannya supaya kita ini bertumbuh secara kerohanian. Nah, orang-orang yang mengenal Allah itu tidak gampang meninggalkan Tuhan. Makanya tidak heran saudara, orang-orang yang tidak mengenal Allah, pada akhirnya cepat atau lambat mereka pasti meninggalkan Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata bahwa, oh aku ya mengenal Tuhan, tapi pada endingnya mereka meninggalkan Tuhan, itu bagi saya, ya dia cuma hanya tahu Tuhan. Makanya orang yang tahu Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan itu beda.
Dalam hal kekristenan, Tuhan itu mau kita ini mengenal Tuhan. Tuhan tuh mau kita ini mengenal Dia lebih dalam, lebih dari semuanya, saudara. Makanya orang yang mengenal Tuhan itu hidupnya selalu dalam penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengenal Tuhan, hidupnya ini selalu berjalan di jalan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Ya, memang saudara, saya tahu jalan Tuhan itu beda dengan jalan kita. Maunya Tuhan itu beda dengan maunya kita. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, aku maunya ke jalan sini. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan ke situ, tapi ke sono. Tapi kita seringkali memaksa jalan kita, ya, untuk Tuhan, supaya Tuhan tuh menuruti jalan kita. Enggak bisa, saudara. Karena jalan Tuhan tuh beda dengan jalan kita. Tapi kalau kita ini menuruti firman Tuhan, kalau kita mengenal Allah, kita ini bisa loh berjalan di dalam apa yang Tuhan mau. Sekalipun ya jalannya itu tidak mengenakkan kita. Sekalipun jalannya Tuhan itu membuat kita ini sakit. Memang saudara, saya tahu jalan yang Tuhan tunjukkan seringkali itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, contoh yang paling gampang dalam hal pasangan hidup. Ya, seringkali saya melihat beberapa banyak teman-teman juga, ya, ketika mereka minta pasangan hidup, mereka minta jodoh, ya, ternyata yang datang kok tidak sesuai yang kadang-kadang yang mereka tipe mereka atau yang mereka minta. Saudara, karena Tuhan itu tahu apa yang terbaik menurut saudara dan saya. Tuhan itu mengerti ya apa yang terbaik buat kita. Tapi seringkali kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Seringkali kita ini menuntut ya. Kita maunya kehendak kita yang Tuhan lakukan, bukan kehendak Tuhan yang Tuhan lakukan. Itulah kenapa pengenalan akan Allah itu sangat penting di dalam kekristenan. Ya, pengenalan Tuhan itu sering kali membuat kita ini diselamatkan dari kemurtatan. Makanya tidak heran kalau saudara lihat mungkin di berita-berita ya di media sosial ya, sampai orang itu meninggalkan Yesus. Kenapa? Ya karena mereka tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Mereka cuma hanya tahu Tuhan. Oh, Yesus itu Tuhan. That's it, cuma begitu saja. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga ketika mereka menjalani kehidupan kekristenan, mereka mudah sekali kecewa dengan Tuhan. Begitu Tuhan izinkan proses, mereka kecewa. Ya, begitu sakit penyakit Tuhan izinkan, mereka kecewa. Padahal Tuhan tuh punya tujuan. Kalau sampai Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak menimpa kita, proses itu menimpa kita, tujuannya supaya kita ini lebih dewasa. Tuhan tidak mau kita ini menjadi orang Kristen yang gampangan. Tahu ya, orang Kristen yang gampangan. Orang Kristen yang gampangan itu orang Kristen yang selalu menuntut apapun itu. Menuntut berkat lah, menuntut pemulihan lah, menuntut apapun itu. Makanya Alkitab katakan dengan jelas, ya, ketika engkau bersandar kepada Tuhan, ketika engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Itu sudah janjinya sudah jelas. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, kita secara otomatis kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita cuma hanya tahu, ya kita akan berjalan sesuai dengan maunya kita, bukan maunya Dia. Makanya dari sini seringkali banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Ya kan? Kedewasaan di dalam kekristenan itu sangatlah penting. Ya, percuma kita hebat secara agama saja. Ya, secara agamawi kita hebat. Ya kan? Bahkan kita kalau di gereja kita memuji, kita menyembah sampai air mata berlinang-linang, nggak tahu air